Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram para ulama, bil khusus para ketua DKM, pengurus DKM, para PDSMU, hadirin wal hadirat, perempuan, jamaah salat subuh yang berbahagia. Dalam kesempatan di hari sekarang ini, kembali lagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur atas segala rahmat dan hidayahnya dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi sekarang ini, di saat sekarang ini, kita masih diberikan udara yang sejuk, kenikmatan dan sebagainya, sehingga kita bisa melangkah kaki untuk melaksanakan salat jamaah subuh dan juga mendengarkan kajian subuh. Semoga dan mudah-mudahan niat baik kita, tujuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh, menjadi orang-orang yang bahagia, jadi orang-orang yang selamat, barak rezeki, sehat, panjang umur, pahala segala hajat, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala fitnah, bencana, penyakit dan sebagainya. Amin amin Allahumma amin. Semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam-alam kegelapan, alam-alam kebodohan menuju pada alam yang terang menerang. Jamaah yang kami hormati, insyaallah dari sekarang ini kita masih akan meneruskan nazaman Aqidatul Awam yang disyarah oleh kitab Nurul Zulam, itu karangannya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin telah menjelaskan itu pembagian daripada neraka-neraka, dan juga insyaallah kami ini ingin menjawab pertanyaan kemarin yang belum sempat kami jawab, yaitu tentang masalah neraka Sakor. Yang mana di dalam surat Al-Mudaththir di sana dijelaskan masalah fi Sakor. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqulu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu bi yaumiddin hatta atana al-yaqin. Ini katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Masalahul fi saqar. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya ayat yang ada di dalam surat Al-Mudaththir di sini ini mempunyai banyak pengertian. Di antaranya adalah bahwasanya ayat itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ada di dalam surga, orang-orang yang ada di neraka ini bisa berdialog. Itu bisa berdialog, bisa saling sapa menyapa, bisa saling tegur. Yakni bukan cuma orang yang ada di neraka tidak bisa melihat kepada yang di surga, tidak. Itu orang yang ada di neraka bisa melihat kepada orang yang ada di surga, dan juga orang yang ada di surga bisa melihat kepada orang yang ada di neraka. Sesuai dengan ayat yang ada di surat Al-Mudaththir, "Man salakakum fi saqar." Katanya Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka yang ada di dalam neraka, "Man salakakum fi saqar." Ini antara dialog antara orang ahli surga dengan orang yang ada di neraka. "Man salakakum fi saqar." Katanya orang yang ada di surga menanyakan, "Man salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Kemudian dijawab oleh mereka, mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Saya tidak melaksanakan salat. Saya tidak pernah melaksanakan salat. Walam naku minal miskin. Dan dijawab lagi, saya juga tidak pernah memberikan makanan kepada orang miskin. Wa kunna na'udhu minal khalidin. Dan saya selalu berbincang-bincang, berbisik-bisik dengan kejelekan, dengan kebatilan bersama orang-orang yang lain. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Dan juga kami mendustakan dengan hari kiamat, mendustakan dengan akhirat, mendustakan dengan adanya neraka dan surga. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kematian. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini neraka saqar ini adalah merupakan neraka yang akan diperuntukkan oleh orang-orang empat macam. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Ini yang pertama. Dan lebih lagi orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka saqar ialah orang yang tidak pernah memberikan makanan kepada orang miskin. Ada orang miskin, ada orang minta-minta, ini kita cuek saya tidak peduli kepada mereka, ya, tidak peduli kepada mereka. Wa kunna na'udhu minal khalidin. Dengan neraka saqar ini yang ketiga, macam yang ketiga, orang-orang yang selalu berbincang-bincang, orang-orang yang selalu berbisik-bisik dengan kejelekan orang-orang lain. Duduk di sini dia bercerita kejelekannya orang lain, bercerita dengan kebatilan, mengajak orang untuk berdusta, mengajak orang untuk khianat, mengajak orang untuk lain sebagainya. Dia selalu ketika dia bertemu dengan temannya diajak untuk kebatilan, temannya diajak untuk
berbuat nakal, temannya diajak untuk berbuat melenceng daripada syariat. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami orang yang mendustakan dengan agama, orang yang mendustakan dengan akhirat, tidak percaya dengan adanya surga, tidak percaya dengan neraka, tidak percaya dengan hari kiamat dan sebagainya. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kematian kepada saya. Dan sekarang apakah tidak bertentangan dengan keterangan yang ada di kitab Nurul Zulam, yang mana di dalam kitab Nurul Zulam di sini ialah neraka sakor akan diperuntukkan bagi orang-orang Majusi, wa ibadun nar, dan orang-orang penyembah api. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebetulnya adalah tidak bertentangan. Karena apa? Karena kitab yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir di sini ialah dengan secara keumuman, yaitu dialog kitabnya diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang-orang kafir, baik mereka yang menyembah berhala, baik mereka orang-orang Majusi ataupun orang-orang penyembahan ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita menanyakan apakah ini tidak kontradiksi, ini sebetulnya tidak, karena di dalam surat Al-Mudaththir ini adalah kitabnya ditujukan kepada semua orang kafir. Ini membicarakan bahwasanya orang yang ada di neraka bisa menanyakan keadaan yang ada di surga. Dan juga orang yang ada di surga dia bisa menanyakan dengan orang yang ada di neraka. Dan sekarang apa tujuannya? Kok orang yang ada di surga bisa melihat keadaan yang ada di neraka, dan yang di neraka bisa melihat keadaan yang ada di surga? Ini adalah tujuannya agar bisa menikmati yang di surga, agar lebih yakin lagi untuk meyakinkan bahwasanya orang yang berbuat baik akan ada di surga, dan orang yang berbuat jelek akan ada di neraka. Jadi kalau seandainya tidak jumpa, tidak tahu ada neraka, yang mereka itu tidak tahu apa betul ada neraka. Tidak tahu. Yang orang yang tidak tahu juga begitu. Kalau tidak tahu ya, adanya surga, apa betul ya ada surga? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaan neraka diperlihatkan, juga keadaan surga juga diperlihatkan. Orang yang ada di surga dia akan lebih yakin lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Dan orang yang ada di neraka, mereka itu akan menyesal, ya Allah, kenapa kami dulu tidak berbuat salat, kenapa kami dulu tidak berbuat baik, dan sebagainya. Sehingga ada penyesalan. Ini sedulur yang kami hormati, ini adalah merupakan khitab bagi semua orang-orang kafir. Dan juga para jamaah yang kami hormati, sedangkan neraka itu ialah waqudun nas wal rijal, bahwasanya neraka itu yang berbuat, yang ada api yang menyala-nyala, ini bahannya dari apa? Waqudun nas wal rijal, yang mana bahan bakarnya daripada neraka itu sendiri, yaitu adalah bagi manusia dan berbagai hal. Jadi bahan bakarnya ini bukan kayu. Ini adalah bahan bakarnya adalah manusia dan juga
batu. Uiddat lil kafirin wa quduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin dalam ayat yang lain. Afadallahu minal jami' wa razaqana syafa'at as-syafi'in. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala akan dijaga daripada semua neraka-neraka yang ada di akhirat, dan mudah-mudahan kita ini akan mendapatkan pertolongan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, malaikat penjaga. Malaikat penjaga yang kedua, muwakkalun bil janan wa hiya raqis. Sedangkan yang kedua, malaikat penjaga yang kedua ialah malaikat ridwan. Yang mana malaikat ridwan ini ialah malaikat yang dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya raisul khazanatiha. Sedangkan malaikat ridwan ini adalah merupakan kepala, ketuanya, penjaga surga. Sama seperti neraka yang mana kepalanya atau ketuanya ini adalah malaikat wali, kemudian yang surga ini adalah kepalanya malaikat ridwan. Kemudian malaikat ridwan ini banyak tentara ini bagian tentara yang mana tentara itu bagi juga banyak anak buah. Wal al-kabair wal kidar. Sedangkan pintunya surga sama yaitu ada 8. Baru syahadatain, yang pertama ialah pintu syahadat. Wababu sholat, yang kedua adalah pintu sholat. Wababu siyam, pintu puasa. Wababu zakat, pintu zakat. Wababu haji, wababu haji bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wababu silah. Ini pembagian daripada pintu surga itu sendiri. Itu ada 8 pintu. Yang pertama tertulis pintu syahadat. Yang kedua pintu sholat. Yang ketiga pintu puasa. Yang keempat pintu zakat. Yang kelima pintu haji, yang selalu melakukan haji. Wababul haji bil ma'ruf, juga orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, yang selalu memerintahkan kepada kebaikan dan juga kepada kebenaran. Wababul silati, kemudian terusnya ialah pintu penyambung tanah famili. Kemudian wababul jihad fi sabilillah, yang ke-8 ialah berjihad fi sabilillah. Ini adalah merupakan pintu-pintunya. Dan kesemuanya itu adalah pintu surga yang akan memasuki ke dalam surga. Jadi seperti masjid di sini semuanya ya. Di sini ada 2, 3, 4. Jadi kalau di surga ada 8 pintu. Jadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala ini ada pintu khusus di bagian orang yang rajin sholatnya, di bagian orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Bagian pintu ini bagi orang yang selalu melaksanakan menyambung tali silaturahim. Dan semuanya akan masuk ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, adapun sifat-sifat surga itu sendiri ini banyak macamnya. Itu ada wa'ad dan surga itu dibagi menjadi 7 macam lagi.
surga ialah surga Firdaus. Wasabul jami' al-arsyur rahman. Sedangkan atapnya daripada surga Firdaus itu adalah arsyur rahman, yaitu arsy. Itu surga Firdaus, seperti di atasnya ada arsy. Sikasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaliha jannatul ma'wa. Kemudian ada jannatul ma'wa, surga al-ma'wa. Kemudian jannatul khuldi, ada surga khuld. Wa jannatul na'im, ada surga jannatul na'im. Wa jannatul adnin, ada surga jannatul adn. Wa darus salam, ada surga darus salam. Darul jalan, ada surga darul jalan. Wakila menurut Jin arba'atun, surga ini katanya Jin cuma ada 4. Katanya Jin. Wakila wahidatun, menurut lagi surga ini katanya cuma 1. Ya surga. Ini matanya cuma 1. Itu tidak ada pembagian, cuma nanti bagi orang yang masuk ke dalam surga, mereka itu akan mendapatkan kenikmatannya yang berbeda-beda. Jadi surga ini katanya kecil, walaupun ada surga kulit, surga Firdaus, dengan naik sebagainya. Ini katanya kecil, jadi surga ini cuma 1. Cuma nama-namanya saja mungkin kamar ini dan sebagainya. Katanya. Cuma surga ini cuma 1. Wa kullu qasrin, dan setiap surga itu mempunyai gedung. Baru dijelaskan dari dua, yang mana di dalam surga itu ada pepohonan yang namanya Syajaratul. Wasluha di baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pohon itu dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang akan menghormati, di surga itu ada suatu pohon yang mana pohon itu dikatakan Syajaratul Tuba. Itu namanya Syajaratul Tuba. Yang terahu atas tajik al-usul, yang mana pohon itu bisa didatangi oleh setiap orang siapa saja. Ini penghuni surga bisa mendatangi kepada pohon itu. Fa'idha arada jannatil akla, apabila penduduk surga ingin makan buah-buahan itu atau makan makanan yang lain, qalu subhanallah. Jadi orang surga nanti membacanya bukan membaca bismillah, tapi membaca subhanallah. Itu mereka itu merasa takjub, merasa heran dengan buah-buahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan takjub, merasa heran dengan keindahan buah yang sangat lebat sekali, dengan buahnya yang menggiurkan, mereka itu sebelum makan, sebelum mengundi buah itu, mereka itu kepada subhanallah. Kemudian bainaidihim ma'idatun, dan bagi penghuni surga mereka itu akan diberikan ma'idatun, suatu hidangan tuluha mainun, yang mana panjangnya hidangan itu 1 mil. Ini Bapak Ibu, persoalan kita ini nanti masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan hidangan makanan yang panjangnya adalah 1 mil. Kalau kita ini ada di dunia, hidangan ini cuma berupa mangkok, piring, talam dan sebagainya.
cuma ya berbentuk talang saja. Tetapi nanti kalau kita masuk ke dalam surga, ini kita ini akan disuguhkan hidangan yang mana panjangnya satu mil dengan bermacam-macam makanan. Warna mil dan lebarnya 1 mil juga. Jadi panjangnya 1 mil, lebarnya 1 mil. Fiha jami'u ma yastamuna, dan di dalam hidangan itu terdapat makanan yang dia kehendaki. Dia mau makanan apa saja, dia ingin makan sate semuanya, tapi ada. Dia ingin soto, dia tersedia soto. Baiklah minal akli, apabila penduduk surga itu selesai makan makanan, makan buah-buahan, ataupun makan hidangan yang ada di situ, alhamdulillahirabbil alamin. Mereka itu membaca alhamdulillah. Jadi bapak ibu yang tak mengerti, ini nas Al-Quran. Ini kalau kita ingin makan, membaca subhanallah. Kalau sudah selesai membaca alhamdulillah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ini mereka nanti kalau sudah masuk ke dalam surga itu membaca subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ini sebagai penghormatan kepada mereka itu akan selalu akan melakukan ucapan selamat. Jadi bapak ibu yang kami hormati, orang penduduk surga bangun tidur, duduk dari mana saja, dia akan selalu mendengarkan ucapan selamat. Selamat pada masuk surga, akan selalu mendengarkan ucapan selamat. Wahyu jawab, sedangkan akhir daripada doa mereka, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, Tuhan alam semesta. Jadi dengan secara kesimpulan, wabil jumlati fafiha, dengan secara kesimpulan bahwasanya surga itu adalah mala ainu raham wala udhun sami'ah wala khatara wala qalbi masyar. Bahwasanya kenikmatan yang ada di dalam surga itu ialah la ainu raham, tidak sesuai, tidak seperti apa yang kita nampak di dunia ini. Pada seumpamanya kita ini membayangkan kenikmatan di dalam surga seperti ini, tidak. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Apakah kenikmatan surga seperti yang diceritakan orang-orang? Tidak. Lebih daripada itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak sesuai dengan apa yang ada di bisikan dalam hati kita. Ini semuanya dalam hati kita berbisik, surga itu nikmatnya seperti ini, surga itu nikmatnya seperti itu, sebagainya. Tidak melebihi daripada itu semua. Kalau Imam Abbas radhiyallahu anhu, sedangkan Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaitu mengatakan al-jinanu sab'an abwabin, surga itu mempunyai 7 pintu daripada emas yang terukir daripada intan permata, dan maktubun ala al-babil awal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya Imam Ibn Abbas bahwasanya surga itu mempunyai
pintu, yang mana 7 pintu itu terbuat daripada emas, intan, permata, dan setiap pintu tertulis dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bahwa itu yang akan menghormati nama Nabi Muhammad SAW. Ini di surga sudah tertulis sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sebelum Nabi Muhammad diutus. Ini nama Nabi Muhammad sudah tertulis di dalam surga. Itu bersanding dengan kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa wa'adul anbiya wal mursalin waswatan wassalihin. Mana itu yang pertama itu akan diperuntukkan bagi nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah, waswatan wassalihin, dan juga para saudara dan salihin. Coba Bapak Ibu yang akan dihormati, untuk melengkapi daripada ceritanya neraka tadi, bahwasanya nanti di dalam neraka ada juga yang namanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yang mana malaikat mungkar dan nakir ini akan menanyakan setiap manusia yang meninggal di dunia, baik mereka itu dikubur atau tidak. Nah, mungkin sebelum melangkah lebih jauh, Bapak Ibu yang kami hormati, ini menanyakan yang kami sampaikan. Lebih berinteraksi. Pak Iman belum datang ya? Ya, berapa minggu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yang pertama tentang surga. Apakah surga yang akan menjadi balasan bagi orang yang beriman nanti di yaumul kiamat itu sama dengan surga yang ditinggalkan oleh Nabi Adam? Apakah kemudian surga yang ditinggalkan Nabi Adam saat pertama kali diciptakan oleh Allah dan diusir, apakah surga itulah yang nanti akan menjadi balasan bagi orang-orang yang beriman ketika yaumul kiamat juga? Yang kedua, tadi disebutkan bahwa di surga itu nanti akan disiapkan makanan dan minuman sepanjang 1 mil, lebarnya 1 mil. Yang kami tanyakan, makanan apa yang pertama kali akan dimakan oleh penduduk surga? Ketika orang masuk surga, sebenarnya dia pertama kali yang akan dimakan itu apa? Apakah susu, apakah kurma, apakah nasi? Mungkin ada penjelasan-penjelasan dari hadis tentang kenabian dan sebagainya. Yang berikutnya, yang ketiga, dengan surga ada 8 pintu tadi, adegan masuknya
Kita insya Allah dari 8 pintu kan kita itu semua melakukan yang seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, amal ma'ruf, nahi munkar dan itu apakah cuma namanya atau akan menjadi pintu di mana orang Muslim akan dimasukkan. Artinya kalau kita semua melakukan apa itu perbuatan itu kan apakah masuk dari salah satu pintu atau seperti apa itu apa gunanya pintu tersebut? Apakah ada kekhususan sementara memang kalau masuk surga itu sebenarnya bukan karena amal kita ya. Masuk surga sebenarnya karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tanyakan pertanyaan orang awam. Ada antara penduduk neraka dan surga itu bisa berbincang-bincang, ataupun yang dimaksud dengan berbincang-bincang itu apakah saling berkunjung atau yang surga yang ke neraka, yang penghuni neraka bisa ke surga, atau yang penghuni surga bisa ke neraka. Dan kalau bisa berbincang-bincang pertemuan apakah seperti duduk warung kopi atau pertempatan dusun. Itu aja Pak. Ini pertanyaan orang awam ini. Ya, terima kasih Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, saya kembali lagi. Terima kasih. Ini pertanyaan bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini akan sesuai dengan kesepakatan lainnya. Walaupun dia al-tashmani al-musakum al-jazau nuzulan min ghafurur rahim. Maka selalu qawlan innakuna ila Allahi wa amila salihan wa amila salihan wa qawlan bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga ini akan mendapatkan apa saja manfastahi al-usul, sesuatu apa saja yang dia inginkan. Manfastahi al-usul, jadi ingin apa saja dia dapat. Ingin rokok ada sebagainya. Kemudian juga ada di dalam satu hadis, ini memang harusnya sahih. Orang nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, dia ada hadis, dia akan mendapatkan makanan pertama kali yang akan dimakan di dalam surga. Ini pertanyaan tadi, apakah ada makanan tertentu, makanan pertama? Ini jawabannya ada. Makanan yang akan dimakan pertama kali dia masuk ke dalam surga, yakni di dalam hadis kalau tidak salah akan makan ikan paus.
Jadi makanan yang akan disuguhkan pertama kali untuk penduduk surga ini adalah hati ikan terus. Kenapa kok yang disuguhkan hati ikan? Karena hati ikan paus ini menurut medis dia akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ini insyaallah diriwayatkan daripada Imam Muslim. Ini memang ada di diriwayatkan daripada Imam Muslim. Para Yahudi, orang Yahudi berkata, "Fala taqulu hina yadkhulul jannah." Apa yang akan dihidangkan untuk penduduk surga ketika mereka itu masuk ke dalam surga? Qala ziyadatu qalbin. Ini yang akan dihidangkan pertama kali ialah hati ikan paus. Ini pertama kali kan kita tak tahu mungkin pertanyaannya atau apa tidak tahu. Jadi belum pernah makan hati ikan paus. Ini adalah ikan paus. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah apa tadi itu? Yang kedua, ya apa tadi itu? Apakah surga yang akan menjadi balasan dari orang beriman itu sama dengan surga yang ditinggalkan oleh nabinya? Apakah surga yang akan kita tempati ini adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam? Di sini dijelaskan bahwasanya surga itu ada 7 pintu. Menurut Qil surga itu ada 4. Menurut Qil lagi surga itu ada 1. Ada satu. Wa inna ta'atun bil ismi bisarfiha. Kemudian kenapa kok surga itu dibagi macam-macam bagian? Ada surga Firdaus, ada surga yang naim. Ini katanya Qil, ini sebetulnya surga itu cuma 1. Surga itu adalah 1. Baik surga yang telah dihuni oleh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, para nabi-nabi terdahulu, ataupun surga yang telah dipersiapkan oleh orang-orang mukmin. Ini katanya ini cuma 1, pokoknya surga. Sekarang kaitan atau di syarafnya. Kemudian kenapa kok ada namanya Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa? Ini katanya Qil, nama bilangan itu adalah untuk memudahkan pembagian daripada orang-orang yang bertingkat-tingkat. Jadi para nabi levelnya lain, para syuhada levelnya lain, orang yang aman juga levelnya lain. Juga bagi kita. Ini dikasih nama Jannatul Na'im. Kenapa? Karena disyaratkan karena mulianya surga itu sendiri, karena agungnya, karena indahnya surga. Ini karena indahnya seperti kita ini punya kamar, ya, punya kamar. Dia kamar ini karena istimewa dikasih nama tertentu. Kemudian kamarnya mungkin karena agak istimewa, kemudian dikasih nama lain. Ini adalah disyaratkan karena indahnya
akan menemukan secara langsung apakah itu nanti surga. Itu surga bekas daripada surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Kami itu pastinya kami belum tahu, cuma karena surga itu di sana itu juga ada pohon yang namanya pohon khuldi, yang insya Allah kita akan masuk ke dalam surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu cuma memastikan bahwa itu sama dengan surganya Nabi Adam yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi. Dan belum menemukan ada, tapi belum menemukan. Tapi yang pasti kita ini masuk ke dalam surga yang mana Nabi Adam alaihissalam dia di sana itu ada yang namanya khuldi dan sebagainya. Kita ini juga ada. Kemudian pertanyaannya yang ketiga, apakah nanti penduduk surga dengan penduduk neraka akan bertemu berbual-bual seperti kita ini ada di dunia, bisa mudi bareng dan juga bisa duduk bareng. Mungkin bahwa ibu yang kami hormati, kalau masalah duduk barengnya ini tidak bisa. Kenapa? Karena orang yang ada di neraka, orang yang ada di neraka mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali nanti segala pengampunan. Dan orang yang ada di surga mereka itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang turun nabiyan dan ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Karena itu orang yang sudah masuk ke dalam surga dia akan kekal selama-lamanya ada di surga dan akan masuk ke dalam neraka. Kalau orang yang masuk ke dalam neraka ini kadang-kadang tidak boleh dirugikan. Karena apa? Karena setelah mereka itu disiksa di neraka, mereka itu akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Jadi insya Allah hasil insya Allah mereka itu kalau masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, mungkin tidak. Tapi tentang masalahnya dia itu mungkin bisa menandakan mungkin dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma katanya di neraka di sini surga ini diperlihatkan seperti kok bisa seperti kita ini kan bisa jadi video call ya. Contohnya bagaimana video call? Di video call orang yang ada di penjara, yang satu ada di penjara, yang satu ada di rumah. Ya. Dan kita ini bisa melihat, ini bisa menanyakan bagaimana keadaannya di penjara, begini, bagaimana keadaannya di situ. Ini bisa dari cuma diperlihatkan saja sehingga bisa ngobrol. Ya, kok bisa? Ya contohnya seperti kita ini video callan, ya, video call di video call kan bisa melihat. Itu adalah contohnya bahwasanya orang di dalam surga bisa melihat keadaan neraka. Dan orang yang ada di neraka tidak bisa melihat orang yang ada di surga. Apa gunanya? Biar mereka untuk neraka, biar kami tersiksa lagi. Kalau dia tidak melihat, tidak tahu penduduk surga, bentuklah bandar di surga ada. Jadi kalau tidak dilihat, ini bentuklah ada surga bandar. Karena saya tidak pernah melihat kalau orang yang ada di surga, ada di neraka. Kalau bisa melihat pada surga bumi dan sebagainya, dia orang yang ada di neraka lebih tersiksa lagi. Ya,
Begini enaknya di dalam surga saya ada yang orang bersiksa, tersiksa. Jadi maksudnya tadi diperlihatkan antara neraka dan surga itu masing-masing bisa melihat yang orang penduduk di surga bisa melihat, bukan bicara antara yang penduduk surga dengan neraka. Jadi kalau penduduk neraka bisa bicarakan tentang dia sama dia, penduduk neraka sama neraka, bukan yang misalnya bicara antara penduduk surga dengan neraka. Itu ya mungkin maksudnya ini tadi yang awal-awal Pak Ustaz sampaikan bahwa bisa berbincang-bincang itu antara bisa melihat dan antara penduduk neraka dan neraka yang bisa berbincang-bincang itu. Mungkin demikian Pak Ustaz. Udah, orang ahli surga dan orang ahli neraka bisa menanyakan keadaannya. Jadi orang ahli surga dengan orang ahli neraka ini bisa menanyakan keadaannya, bisa berdialog, bisa menanyakan. Ya, banyak di antara juga banyak ya tentang yang menanyakan penduduk surga banyak kepada yang ahli neraka. Surah yang mungkin itu di juz 10 ini banyak. Ya, jadi orang penduduk neraka bisa berdialog, bisa menanyakan kepada penduduk neraka. Dan orang penduduk neraka juga bisa menanyakan kepada keadaan ahli surga. Bagaimana caranya Pak? Melalui apa gitu sarannya? Kalau dia misalnya cuma melihat tidak bertemu. Bisa bertemu, alias bertemunya bisa melihat seperti tadi. Ya, seperti tadi kita ini ya kalau di dunia kita ini kan tadi video pola itu. Ya, video pola itu sengsaranya di penjara, begitu kan? Ini kalau video kan bisa melihat. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mudah lagi menampakkan dan juga bisa menampakkan antara penduduk surga dan penduduk neraka sambil berbincang-bincang. Atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan batas. Seperti di sini semuanya, di sini dilarangnya surga semuanya. Kemudian yang dikira neraka. Kan kita ini bisa melihat dan juga bisa berbincang-bincang dengan sahabat. Gimana kamu? Oh di sini kamu yang enak. Ya. Oh di sana dengan kamu sini ada sahabatnya di sebelahnya. Cuma tidak boleh masuk yang dikira tidak boleh masuk ke dalam. Ya. Ini caranya banyak mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang repot bagi Allah. Semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi cuma itu manusia yang sudah mati saja sudah hancur lebur, tidak ada dagingnya, sudah tidak ada tulangnya, sudah tidak ada, bahkan ditabrak mobil hancur lebur semuanya, tidak ada dagingnya sama sekali, cuma bekas darah. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala mudah untuk membangkitkan kembali. Oke, itu ya. Itu kan. Bukan dulu, ya mungkin kalau dulu barang orang mungkin ya mungkin ya tidak tahu dan mungkin itu semua adalah berjalan. Kalau sudah dulu barang mungkin nanti masuk ke dalam dalam mungkin ke dalam mungkin. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami mengerti, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Jadi kami kurang lebihnya mohon yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tadi memang ya. Jadi pertanyaan tadi memang makanan yang pertama kali akan disuguhkan adalah hati kita
sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.